Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan pecahan part 2. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video seputar matematika. Baik Sobat, pada video part 2 ini, bilangan pecahan, Pak Hamdi akan membahas tentang yang pertama, memahami konsep sifat operasi bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, pertama adalah penjumlahan bilangan pecahan. Baiklah Sobat, kita akan menjumlahkan bilangan pecahan sama dengan bilangan bulat ya. Oke, yang pertama yaitu adalah dengan penyebut yang sama. Jadi kita akan menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan pecahan, pertama kita akan samakan penyebutnya Sobat. Contoh, 2/5 ditambah dengan 1/5. Oke, di sini Sobat kita sudah mengetahui bahwa penyebutnya sudah sama, itu sama-sama 5. Ya Sobat, langsung saja berarti di sini 5 Sobat. 2 ditambah 1 sama dengan 3/5. Jadi 2/5 tambah 1/5 itu sama dengan 3/5. Paham Sobat ya? Lanjut, 3/8 ditambah dengan 5/8 juga sama. Ini penyebutnya sudah sama 8, maka di sini juga 8 penyebutnya. Maka di atasnya pembilang kita langsungkan penjumlahkan. Jadi 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Maka sama dengan 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Selanjutnya, 1/5 ditambah 2/5. Nah, ini adalah bilangan campuran Sobat ya. Oke. Cara cepatnya adalah pertama sini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama Sobat ya. Oke. Di sini ada bilangan bulat sebagai penjumlah dari bilangan pecahan, yaitu sebagai pecahan campuran. Oke. Karena di sini sudah penyebutnya sudah sama, maka kita lihat sini. Oke, angka depannya sudah 3 tambah 2, maka sama dengan 5. Ya. Kemudian, ya, jadi Sobat ya, 3 tambah 2, 5, sama-sama di depan. Kemudian syaratnya tapi samakan penyebut dulu Sobat ya. Oke. Kemudian 1/5 ditambah 2/5 Sobat. Oke. Maka sama dengan di sini 5 di bawahnya, 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Ya. Paham Sobat ya? Oke. Lanjut di sini 32/7 tambah 4/7. Oke. Ini Pak Hamdi ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu ya ini agar lebih mudah juga. 3 dikali 7 itu sama dengan 21. 21 ditambah 2 itu sama dengan 23. Ya, jadi ini 23/7 ditambah dengan 4/7 sama dengan 27/7. Maka sama dengan berapa Sobat ya? 23 tambah 4. Maka di sini adalah 3, di sini 7, di sini 6. Karena 3 itu 21, 21 tambah 6 itu sama dengan 27. Maka hasilnya adalah 36/7. Penjumlahan selanjutnya yaitu adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Jadi syaratnya adalah samakan penyebut jika penyebutnya belum sama atau tidak sama. Contohnya 1/2 ditambah dengan 1/3. Jadi di sini penyebutnya berbeda Sobat ya. 1, 2, satunya adalah 3. Jadi caranya adalah untuk samakan penyebut, maka kita akan mencari KPK. Ya. Jadi kita akan mencari KPK, sama halnya kita mencari atau mengurutkan bilangan pecahan. Kita akan mencarinya Sobat ya. Jadi bilangan dari penyebut atau KPK dari 2 dan 3. Oke, di sini ya. Oke, di sini Pak Hamdi sudah menulis KPK-nya di sini Sobat ya. KPK-nya 2 dan 3, ya. KPK 2 dan 3 kita mencarinya, jadi kelipatannya. Oke, di sini 2, kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12 yang bisa membagi 2. Ini 3, 6, 9, 12, 15. Oke, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan mencari bilangan kelipatan yang sama 2 dan 3-nya. Di sini ada 6 dan 6 di sini untuk 3-nya. Jadi itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Oke. Kenapa 12 tidak kita pilih di sini Sobat ya? Sini 12, ini juga 12 sama. Kenapa di 2-nya 12 juga, di 3-nya 12? Karena yang paling
kecil untuk kelipatannya adalah 6 yang sama-sama di 2 dan 3 juga ada. Maka di sini kita sudah dapatkan bahwa KPK-nya adalah 6. Ya. Juga tambah 6, ya. Oke. Selanjutnya, syaratnya adalah kita akan mencari berapa pembilangan di atasnya. Yang pertama adalah 6 dibagi 2, ya. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, sobat ya. 3 kali 1 kemudian dikalikan ke atas ya. Jadi 6 dibagi 2 ya dikali 1. Jadi sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Ya, kemudian yang ini dibagi 3 itu 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Maka sama dengan 3 tambah 2, 5 per 6. Kenapa langsung saja? Karena penyebutnya sudah sama. Oke. Selanjutnya di bawah 3 per 4 ditambah 2 per 5 itu juga sama. Di sini penyebutnya berbeda sobat 4 dan 5. Berarti kita akan mencari KPK-nya dengan mencari kelipatannya dulu. Oke. Kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan 24. Sedangkan kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20 dan 25. Oke. Di sini kita akan mencari berapa bilangan kelipatan terkecil yang sama di 4 dan 5. Yang terkecil ya sobat ya. Oke, di sini ternyata adalah 20. Maka KPK-nya adalah 20. Ya sobat. Oke. 20 kita bagi 4 itu sama dengan 5. 5 dikali 3 itu sama dengan 15 sobat ya. Oke, sekarang 20 dibagi 5, penyebutnya 5 itu sama dengan 4. 4 dikali 2 ya sama dengan 8. Jadi 15 ditambah 8 itu sama dengan 23 per 20. Ya, maka sama dengan sini, jadi sini 20 karena bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka sini masih ada tersisa. Untuk kita selesaikan dalam bentuk, sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi 20 kali berapa hasilnya untuk mendekati 23? Itu 20 kali 1 sobat ya. 21 kali 20 itu 20. Sisanya ada 23, maka sini adalah 3. Jadi 1 kali 20 itu 20, ditambah 3 itu sama dengan 23. Paham sobat ya? Maka hasilnya adalah 13 per 20. Tetap yang sama penjumlahan penyebut yang tidak sama sobat ya untuk bilangan campuran. Oke. Di sini caranya pertama adalah kita akan mengubah bentuk bilangan campuran ini menjadi bilangan pecahan biasa. Ya. Oke, di sini kita selesaikan sobat ya. Yang pertama kita kalikan 2 dikali 2 ya itu sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 per 2 ditambah dengan 1 per 6. Oke. Di sini penyebutnya belum sama, itu 2 dan 6. Maka kita akan mencari kelipatan 2 dan 6. Oke, kelipatan 2 ya itu sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 itu adalah 6, 12, kemudian 18, kemudian adalah 24. Oke, di sini 12 ya. Maka di sini kita dapatkan bahwa ada KPK atau kelipatan terkecil yang sama itu adalah 6. Oke, kita pilih berarti di sini adalah 6 sobat ya. Oke, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. 1 ke 1 sama dengan 1. Jadi sama dengan 16 per 6. Oke, kita rubah sobat ya. Kita rubah menjadi pecahan biasa di sini. Ya, 6. 6 kali berapa? Mendekati 16 ya. 6 kali 2, 16. 2 kali 6 itu 12, berarti di sini tambah 4. Ya, jadi kita selesaikan kembali nih sobat, belum selesai. Maka 246 sama dengan 2. Sama-sama kita bagi 4 dan 6-nya sama-sama bagi 2, karena kita akan menyederhanakan dalam bentuk sederhana. Jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2, kemudian 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Maka jawabannya 2 per 3. Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya adalah 2 per 3 ditambah 2 per 5. Oke, di sini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu. Oke, 1 dikali 3 itu 3. 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Jadi 5 per 3 ditambah 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 2 itu sama dengan 12 per 5. Ya sobat ya. Oke, maka di sini penyebutnya belum sama. Kita akan mencari KPK-nya. Ya. KPK dari kelipatannya, teman kita cari
3 di sini 3, 6, ya 9, 12, 15, 18 dan seterusnya sobat ya. Kemudian 5 kelipatan adalah 5, kita tambahkan 5 lagi 10, 15, 20 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita dapatkan kelipatan yang sama, yang terkecil itu adalah 15. Maka KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 sobat. Ya. Oke. Sekarang 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Oke. Kemudian 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. 3 kali 12 itu sama dengan 36. Maka 25 ditambah 36 itu sama dengan 61 sobat ya. Per 15. Oke, kita selesaikan di sini. Ini 15, kita ubah dalam bentuk pecahan campuran lebih sederhana. 15 kali berapa mendekati 61 atau sama dengan 61, yaitu 15 dikali 4 sobat. Ya, 15 kali 4, maka 4 kali 15 60 berarti sini 1. Paham sobat ya? Selanjutnya pengurangan bilangan pecahan untuk penyebut yang sama. Oke, di sini prinsipnya sama dengan penjumlahan. Kalau penyebutnya sama kita langsung saja. Oke. Sini contohnya 3 per 5 dikurang dengan 1 per 5. Oke, di sini sama-sama penyebutnya 5. Langsung saja sobat, di sini berarti sama dengan 5. Ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2 per 5. Paham sobat ya? Oke, lanjut. 7 per 8 dikurang dengan 5 per 8. Oke, di sini langsung saja penyebutnya sudah sama 8. Maka di sini 7 dikurang 5. Maka 7 kurang 5 sama dengan 2 per 8. Oke. 2 per 8 ini kita bisa sederhanakan kembali sobat ya. Jangan lupa. 2 per 8 itu sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 itu sama dengan 1. 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Maka 2 per 8 itu sama dengan 1 per 4. Baiklah, selanjutnya 31 per 5 dikurang 22 per 5 ini pecahan campuran. Kita selesaikan dalam bentuk pecahan biasa dulu ya, kita rubah. 31 per 5 itu sama dengan 3 kali 5 itu sama dengan 15. 15 dikali 1 itu sama dengan 15 tambah 1 itu sama dengan 16 per 5 sobat ya. Kemudian dikurang 22 per 5, 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 2 itu sama dengan 12 per 5. Oke. 16 dikurang 12 itu sama dengan 4 per 5. Paham sobat ya? Oke, selanjutnya 32 per 7 dikurang 4 per 7. Ini juga sama, kita selesaikan dulu. Kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 7 sama dengan 21. 21 tambah 2 itu. 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Ditambah 2, maka sama dengan 23 per 7. Dikurang dengan 4 per 7. 23 dikurang 4 itu sama dengan 19 sobat ya. Kemudian per 7. Maka kita selesaikan di sini. 7 kali berapa? Hanya mendekati 19 atau sama dengan 19. Oke. 7 kali 2 ya sobat ya. 14 berarti tambah 1 tambah 5 ya. Sama dengan nih 19. Jadi 2 kali 7 14 tambah 5 itu 19. Oke. Selanjutnya pengurangan bilangan pecahan yang tidak dengan penyebut yang tidak sama. Oke. Sini 1 per 2 dikurang 1 per 6. Nah, oke, kita akan mencari kelipatannya sobat ya. Maka kelipatannya adalah sama. Di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12 untuk 2. Kemudian 6, 6, 12, 18, 24, 30. Oke. Kita dapatkan kelipatannya adalah 6. Di sini juga 6. Maka KPK-nya adalah 6. 2 dan 6 itu adalah 6 ya. Ini juga 6. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, dikali 1 itu sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 6 itu 1, dikali 1 sama dengan 1. Maka 3 kurang 1 itu sama dengan 2, 2 per 6. Oke. Di sini kita bisa sederhanakan dengan membagi dengan 2. 2 bagi 2 itu sama dengan 1, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Oke. Bilangan pecahan bisa disederhana jika pembilangan dan penyebut bilangan atas dan bilangan bawahnya itu bisa dibagi, sama-sama dibagi. Contohnya 2 per 6 tadi sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Oke. Kemudian di bawah 3 per 4 dikurang 2 per 7. Ini penyebutnya belum sama, maka kita akan mencari kelipatannya untuk menentukan KPK. Oke.
Oke. 4 di sini 4, kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20 dan 24. 7-nya adalah 7, 14, 21, 23 dan 35. Oke. Sini kita dapatkan bahwa kelipatan terkecil dari 4 dan 7 itu yang sama adalah berapa sobat? Di sini kita lihat. Ya, sini ternyata di sini masih lanjut 28, maka kita pilih 28. Maka di sini 28 sobat ya. 28, ini juga 28. 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. 7 kali 3 itu sama dengan 21 ya sobat. Kemudian 28 dibagi 7 itu 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Jadi 21 dikurang 21 dikurang 8 itu sama dengan 13 per 28. Oke. Di sini tidak bisa disederhanakan karena 13 tidak bisa dibagi 2. Jadi tetap 13 per 28. Paham sobat ya? Oke. Lanjut tetap bilangan yang penyebut yang tidak sama dengan bilangan pecahan campuran. Oke, di sini kita ubah dulu sobat ya. Kita ubah dulu sobat ya. Jadi 21 per 2 itu kita ubah. 2 ke 2 itu 4. Tambah 1 sama dengan 5 per 2. Dikurang 1 per 3. Oke. KPK-nya tadi adalah 2 dan 3 itu adalah 6 ya sobat ya. Jadi KPK-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian 3 itu kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Oke. Di sini kita dapatkan bahwa KPK-nya adalah 6 karena kelipatan yang sama terkecil itu adalah 6. Maka di sini 6, ini juga 6. 6 dibagi 2 itu 3, 3 kali 5 itu sama dengan 15 ya sobat ya. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, 15 dikurang 2 itu sama dengan 13 per 6 ya sobat. Oke, kita ubah dulu di sini sederhana dalam bentuk bilangan pecahan campuran. 6 kali berapa mendekati 13 atau sama dengan 13. Oke. 6 kali 2 sobat ya. Karena 6 kali 2 itu 12, berarti tambah 1 sama dengan 13. Oke, selanjutnya di bawah 31 per 4 dikurang 22 per 5. Oke, di sini kita ubah dulu dalam bentuk bilangan pecahan campuran. 31 per 4 itu maka 3 kali 4 sama dengan 12 tambah 1 itu sama dengan 13 per 4 ya sobatnya. Dikurang dengan ya 22 per 5 itu sama dengan 2 kali 5 10 tambah 2 itu sama dengan 12 per 5. Oke. Berarti KPK-nya adalah tadi 4 dan 5 itu adalah 20 ya sobat ya. Kita cari dulu. 4 itu kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20 ya. Kemudian 5 itu kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Oke, ternyata kita dapatkan kelipatannya adalah 20 sobat ya. Oke, jadi kelipatannya 20, maka di sini 20, ini juga 20. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5, 5 kali 13 itu sama dengan 65 sobat ya. Oke. 20 dibagi 5 itu 4, 4 kali 12 itu sama dengan 48. Oke. Kita kurangkan, 65 dikurang 48 itu sama dengan 17. Maka 17 per 20. Oke, jadi hasilnya adalah 17 per 20. Paham sobat ya? Tidak bisa kita sederhanakan karena 17 dan 20 tidak bisa kita sama-sama bagikan berapa. Oke. Lanjut ke soal cerita. Sini contoh soalnya adalah Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Oke. Di sini Nina membeli 1/4 kg jeruk, kemudian membeli lagi. Tapi kalau dia membeli lagi, berarti sobat ya, ketika sobat memberikan suatu barang, kemudian membeli lagi, berarti itu bertambah sobatnya. Maka di sini adalah konsepnya adalah penjumlahan ya sobat. Oke. Maka langsung saja kita lihat. Maka yang pertama 1/4 kg itu jeruk yang pertama dibeli, kemudian karena datang temannya ke rumah, maka dia membeli lagi. Berarti ditambah 3/4 lagi. Maka berapa hasilnya? 1 tambah 3. Di sini penyebutnya sudah sama sobat ya. Oke. Kemudian ini 1 tambah 3, maka 4/4. Maka sama dengan 1. Jadi berat
Juru kesulitan itu adalah 1 kilo. Karena 4 bagi 4 itu sama dengan 1 kilogram. Berarti 1/4 kilogram ditambah dengan 3/4 kilogram itu sama dengan 1 kilogram. Sobat ya. Paham sobat? Oke. Baiklah, contoh selanjutnya, contoh soalnya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus, Andi membawa 1 buah bolu ya. Bolu utuh dan ingin berbagi kepada Dita dan Heru. Dita mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan Heru mendapat 2/5 bagian. Oke, di sini kita dapatkan berapa bagian yang masih dimiliki oleh Andi dari kue bolu setelah diberikan kepada dua temannya. Oke, sini diketahui sobat ya. Ada 1 utuh ya, 1 buah bolu ya. Kemudian dibagikan dengan Dita. Ya, Dita mendapat bahwa 1/4 bagian. Kemudian Heru mendapatkan bahwa 2/5 bagian. Oke. Yang ditanya adalah berapa bagian dimiliki oleh Andi. Jadi berapa sisa yang dibagikan tadi. Oke. Penyelesaiannya ya sobat ya. Berarti jika sobat ada kue kemudian diberikan kepada temannya, berarti itu kuenya berapa? Berarti berkurang sobat. Jadi penyelesaian adalah pengurangan bilangan pecahan. Jadi di sini prinsipnya adalah pengurangan. Oke. Langsung saja sobat, berarti 1 kue bolu tadi dibagi dengan kepada Dita dan Heru. Maka yang pertama adalah langsung saja. Maka penyelesaian adalah 1 ya 1 buah bolu tadi dikurang dengan yang bagian Dita 1/4 dikurang juga dengan 2/5. Atau sama dengan 1 dikurang 1/4 ditambah 2/5. Baiklah sobat, kita akan mencari berapa kelipatan ya atau KPK dari 4 dan 5. Itu sama dengan 20 sobat ya. Maka 1 dikurang penyebutnya jadi KPK-nya 20 ditambah dengan 20 sobat ya. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5 kali 1 itu sama dengan 5. Kemudian 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Oke, sama dengan berarti 1 dikurang 5 tambah 8 itu sama dengan 13/20. Oke. Di sini berarti kita lihat nih 20 ini 1 per 1 sobat ya. 20 berarti kelipatannya 20. 20 bagi 1 20, 20 ke 1 sama dengan 20. 20 dikurang 13. Maka hasilnya adalah 7/20. Maka bagian yang masih dimiliki oleh Andi dari kue bolu tersebut adalah 7/20 ya sobat dari kue bolu tersebut. Baik, lanjut soal berikutnya adalah seorang apoteker mempunyai 2 gelas cairan. Ya, jadi di sini apotekernya, di sini ada cairan kimia. Gelas pertama mempunyai 3/5 gelas. Ya, gelas pertama mempunyai 3/5 gelas cairan. Kemudian dituangkan ke gelas kedua sebanyak 2/5 gelas cairan. Jadi ya menuangkan berarti ketika kita menuangkan maka berapa sisa cairan pada gelas pertama. Jadi pengurangan itu contoh clue soalnya adalah berapa sisa, berapa masih yang ada. Itu adalah contoh pengurangan. Maka di sini diketahui ya. Diketahui gelas pertama itu adalah 3/5, kemudian gelas keduanya adalah 2/5. Oke. Ditanya adalah berapa sisa gelas pertama. Oke, maka kalau sisa berarti penyelesaiannya adalah pengurangan sobat ya. Menggunakan konsep pengurangan. Oke, berarti sama dengan ya langsung saja sobat. 3/5 ya kita karena dituangkan ke gelas yang kedua maka cairan pertama akan berkurang jadi 3/5 dikurang dengan 2/5 maka sama dengan ini 5 ya. Kemudian penyebutnya sudah sama, 3 kurang 2 itu sama dengan 1 sobat ya. Maka jawabannya adalah 1/5. Jadi sisa dari cairan tersebut adalah 1/5 pada gelas pertama. Jadi 1/5 gelas bagian gelas pertama. Oke, jadi paham sobat ya tentang mengenai bilangan pecahan itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, itulah penjelasan dari Pak Hamdi mengenai tentang operasi bilangan pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu jangan lupa like ya,
comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.